Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 kita akan kembali share analisa di XAU USD atau di gold ya. Oke, kita akan mulai dari time frame di daily. Kemarin di time frame daily muncul candle bearish, tapi candle bearishnya ini masih dalam eh, area dari hari Selasa. Jadi belum bisa ambil previous daily high maupun previous daily low. Jadi masih dalam kondisi inside bar di hari Selasa. Nah, untuk hari ini kita akan pindahkan untuk batas atas di previous daily high itu di harga 3422.135 itu akan menjadi batas atas breakout untuk hari ini. Kemudian untuk previous daily low kita pindahkan untuk pantauannya ya di harga 3360.200 itu akan menjadi previous daily low. Jadi manakala mana yang akan di break ini ya untuk hari ini, maka akan terlihat arah untuk hariannya itu akan kemana. Nah sebelumnya kita cek juga di weekly-nya ya. Nah weekly juga masih belum close tapi kita melihat adanya sebuah momentum buyer yang cukup lumayan besar. Jadi maybe kemungkinan akan mengejar all time high ya. Akan mengejar all time high. Apakah 2 hari ini cukup? Kemungkinan kalau tidak minggu ini ya berarti di minggu depan. Kalau memang dia mau ke ATH. Ya mungkin bisa retracement dulu ya karena di time frame yang lebih kecil itu ada beberapa area yang belum diteken. Nah, untuk daily-nya sendiri meninggalkan sebuah gap ya. Di sini ada gap lumayan menjadi FVG daily dan di sini menjadi ada sebuah order block untuk daily-nya juga. Nah, ini juga akan kita pantau di harga 3.288 sampai harga 3.200 itu menjadi order block. Biasanya kalau untuk order block yang besar ini kita carinya di 50%-nya ya. Di FVG-nya juga bisa kita pantau di 50%-nya juga. Nanti kita cek untuk harganya. Nah, secara daily-nya seperti itu ya, masih dalam kondisi inside bar. Kalau dari pattern-nya sih ya bullish pennant ya atau symmetrical triangle. Jadi semakin mengecil kemudian dia break. Nah, di 4 jam kita bisa melihat adanya momentum bullish juga. Dan untuk kenaikannya ini di swing ini kan swing koreksi ya. Di swing koreksi ini belum ada pullback sama sekali ya. Ini aja pullback tapi belum bikin higher high. Ada pullback ini paling bawah tapi ini masih terlalu jauh. Yang mungkin kita akan tunggu dia mengejar ke setidak-tidaknya dia akan mengejar di higher high atau di harga 3434.15 itu menjadi target membuat higher high kembali. Untuk di H4-nya seperti itu ya, karena secara H4 ini jelasnya strukturnya masih bullish. Strukturnya bullish dan melanjutkan impulsifnya kembali. Kemarin saya sudah ulas ya, kalau secara 4 jam ini penurunannya ini sebuah ABC correction ya. Menurut saya seperti itu, sehingga untuk kenaikannya ini kita bisa harapkan ini menjadi sebuah impulsif ya. Bentar, saya ganti warnanya warna biru hijau. Nah, jadi ini menyelesaikan wave keempat, wave kelima kalau memang dia mau impulsif bikin higher high. Ini malam pagi ini muncul candle bearish, candle bullish yang momentum juga akan kita pantau juga. Sebentar kita lihat di time frame yang lebih kecil. Untuk H1, oke. Untuk H1 terlihat jelas adanya sebuah change of character. Ini sebentar, kok ada inducement di sini? Oh bukan, ini inducementnya bukan di situ. Inducementnya ada di sini, kawan-kawan. Ya. Jadi belum ada sebuah struktur valid ya untuk swing di H1-nya ini ya. Struktur kenaikannya ini belum ada sebuah. Sebentar. Oke. Oke, ini menjadi sebuah struktur.
Ini low-nya 2280, ini low-nya. Oh ya, ini sebuah pullback. Ini pullback. Ini sampai sini pullback. Nah, kayak gitu ya. Oke, sebentar saya rapikan dulu. Warna hitam aja kali ya. Nah, kita kalau melihat struktur internal berarti sudah ada bos internal di sini. Ini bos internal. Oke, di H1. Kemudian belum ada lagi selain ini change of character, dan belum ada. Maybe saya melihat untuk H1 dia kemungkinan setelah ini menciptakan sebuah, ini kan liquidity ya. Ini bikin equal high, equal low, dan di sini kalau nggak salah di M15 ada order block, ada change of character bearish. Kita kemungkinan hari ini akan cari sell ya, menuju low di sini di liquidity-nya, atau mengejar di inducement H1. Kemungkinan kita akan cari peluang untuk sell dulu. Tadi saya buy-nya sudah dapat, dan semalam saya juga dapat buy juga lumayan. Nah, kita coba turunkan di M15 langsung aja. Jadi kita melihat struktur ya. Untuk M15 sendiri yang terupdate ya, kita akan melihat high low sampai sini, high low high. Sebentar. M15 M15-nya high low. Oh, ini inducement, ini pullback. Ini pullback. Itu inducement-nya. Oke, berarti di sini menjadi sebuah bos walaupun ada sweep tadinya ya. Tapi itu sah menjadi break of structure di M15. Kemudian di sini menjadi ini inducement-nya di atas ya. Inducement-nya berada di ujung, lalu untuk low value-nya dia di break walaupun awalnya sweep, sekarang sudah disahkan menjadi change of character ya. Udah langsung aja daripada dua kali kerja. Lalu untuk M15-nya sendiri low, ini low high nggak diambil, low high diambil di sini, ini menjadi inducement-nya. Nah, sekarang naik. Ini di internal structure semalam sudah saya bedah ya, jadi nggak perlu kita ulang lagi diagram yang lebih kecil. Ini kalau dari sisi M15, ini kan ada order block ya. Nah, di sini itu order block di M15. Kita akan cari sell di situ. Untuk target kemana? Target at least ke sini. Lumayan, ini rewardnya berapa? 100 pip. Wow. Ini kalau areanya sih sudah masuk area premium ya, sudah sentuh di area OTE sih. Tapi kalau kita entry di sini mungkin cari konfirmasi di time frame kecil ya. Sebenarnya OTE-nya sih masuk, tapi stop loss-nya terlalu lebar. Stop loss-nya terlalu lebar. Berapa stop loss-nya? Dari sini tuh entry-nya sampai sini stop loss-nya 260 pips. Oke. Terlalu lebar. Coba deh di M5 ya. M5 justru malah membuat sebuah cok ya, cok bullish. Ini ada bullish, change of character bullish di M5. Oke. Kenapa cok bullish? Karena di sini ada sebuah break of structure diganti change of character, kemudian ini inducement-nya di sini. Pullback kan, ini inducement. Oke, kemudian ada bosnya di break high validnya. Nah, kalau mau ngebuy
Mau ngapain lagi? Dia harus turun ke area. Tapi ini kalau secara pattern ya ini udah keluar dari zona akumulasi sebenarnya. Jadi kita bisa nge-buy ke area situ tadi ya. Di area sekitar ada gap kan kemarin tuh, turun kan ada gap dah. Maybe akan tutup gap dulu sih. Itu harapan kita. Ini sell zone. Guys, gini. Guys, itu sell zone-nya ada di situ. Jadi kalau mau nge-buy ya tunggu retrace buy untuk menuju sini. Ya hitung risk to reward-nya oke nggak, bagus nggak? Karena ini sebenarnya bukan setupku kalau misalkan entry kayak gini. Entry-nya di bawah tadi. Di M1 itu saya dapat lumayan sniper. Di channel Telegram saya sudah sampaikan. Nah, terkait FOMC semalam, ternyata betul apa yang kita prediksikan bahwasanya The Fed ini mempertahankan tingkat suku bunga di 4,5%. Jadi secara fundamental ini sebenarnya bisa dibilang cenderung netral ya. Sebenarnya kalau misalkan dia pemangkasan suku bunga ya otomatis untuk USD-nya kan pasti turun. Dan ininya secara exactnya naik. Nah, ini naiknya juga pelan-pelan, dia turun dulu ya area konsolidasi, secara teknikalnya malah ngikutin gitu. Nah, artinya kalau mempertahankan tingkat suku bunga lebih kecenderungannya sebenarnya saya melihat untuk gold ini sebagai melihat salah satu aset safe haven atau memang pandang sebuah aset pelindung nilai itu juga dilirik oleh para investor. Jadi uangnya akan larinya ke gold maupun Bitcoin. Bitcoin juga saya kemarin setup H1-nya juga taking profit ya. Jadi Bitcoin juga akan ada potensi kenaikan dan gold juga masih ada potensi kenaikan. Tapi secara H1 belum valid ya, hanya kemungkinan kalau dia ambil ke sini break di sini di M5 ini bos itu di sini menjadi change of character kalau dia ambil inducement di H1. Ya, kita H1-nya kalau memang dia benar-benar ambil inducement ya kita akan cari buy-nya itu areanya area bawah sini ya. Area sini itu menjadi area demand kita, area buy zone kita. Mungkin itu aja ya untuk video kita hari ini ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Yang ingin join di VIP silahkan klik linknya di deskripsi. Untuk mentorship linknya juga saya taruh di deskripsi ya. Buat teman-teman yang mau join di channel Telegram gratis silahkan, tapi ya jangan onar ya. Kemarin akun Telegram saya nggak tahu tiba-tiba ada yang remote gitu, tiba-tiba ada yang ngirim dari akun saya nggak tahu. Ya mudah-mudahan tidak apa-apa. Saya sudah ingatkan teman-teman, akun Telegram hanya Alpha Rabbit Store, di situ saya sudah cantumkan, dan WA saya juga cuma itu aja, jadi nggak ada yang lain. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar secara mandiri melalui video silahkan dicek di video langganan. Itu ada 3 level yang bisa teman-teman ikutin. Yang pertama ada kawan trader, itu bisa menikmati semua video langganan materi smart money concept dari basic sampai advance. Kemudian di level yang kedua ada sobat trader. Selain level pertama bisa mendapatkan fasilitas itu, di level kedua ditambah dengan VIP Outlook di Discord ya. Semuanya nanti kita linknya ke Discord ya ketika sudah join member di YouTube. Dan di level yang ketiga ada mentor trader. Di situ teman-teman setiap minggu kita akan melakukan sebuah meeting online ya, bisa melalui Zoom, bisa melalui live stream Telegram atau Discord. Ya nanti mana yang dirasa cukup oke. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.